Ini adalah kunci rahasia kalau kalian mau ASI kalian deres, dan ini adalah suatu konsep dasar yang sangat penting yang harus kalian pahami kalau kalian mau produksi ASI kalian bagus. Jadi ada suatu konsep yang namanya supply and demand. Apa sih itu supply and demand? Jadi secara bahasa sendiri artinya supply itu kan mensuplai atau menyediakan. Kemudian demand itu artinya kebutuhan atau permintaan. Nah, apa sih korelasinya supply and demand dengan proses menyusui dengan produksi ASI? Oke, kita jelasin ya. Sebelumnya aku mau kasih tahu nih, kalau supply itu berbanding lurus dengan demand. Nah, demand yang di sini yang dimaksud yaitu kebutuhan bayi atau permintaan bayi. Jadi kalau permintaan bayi ini meningkat atau kalian tuh sering menyusui bayi kalian, otomatis tubuh akan menyuplai ASI itu juga lebih banyak. Jadi kalau permintaan bayi banyak, suplainya juga banyak gitu. Atau kita analogikan gini nih, misalnya kalian jualan suatu produk di pasar. Nah, konsumennya tuh banyak banget yang minta atau beli produk kalian tersebut. Maka otomatis kalian sebagai penyuplai atau penyedia produk tersebut, maka akan menyediakan atau memproduksi produk itu sebanyak-banyaknya atau lebih banyak lah. Kalian tahu nggak kenapa? Kalau semakin sering kita nyusuin, maka produksinya pun akan semakin banyak. Karena saat proses menyusui, saat bayi menghisap puting itu, maka itu akan menstimulasi otak untuk mengeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, dua hormon ini penting banget dalam produksi ASI. Jadi kalian please semangat untuk sering-sering nyusuin bayi kalian biar produksi ASI kalian juga semakin deras, semakin banyak. Apalagi nih yang habis lahiran terus ASInya belum keluar atau baru keluar rembesan dikit lah. Kalian jangan pantang menyerah, jangan patah semangat terus kalian udah cepet-cepet mikir mau ganti dengan yang lain, misalnya kasih sufor. Apalagi sampai terlena intensitas sufornya lebih banyak dibandingkan intensitas kalian menyusui. Akhirnya apa? Akhirnya otak nggak akan nangkep nih kalau ada bayi yang butuh ASI. Akhirnya produksinya juga cuma segitu-gitu aja atau malah nggak produksi, takutnya gitu. Nah, itulah kenapa kita harus menyusui sesering mungkin, minimal 2 jam sekali, biar otak tuh nangkep, ada bayi nih yang butuh banyak produksi ASI, maka otak akan menyuruh seluruh staf yang tugasnya itu produksi ASI atau hormon-hormon tadi tuh yang tugasnya memproduksi ASI, kalian tolong ya produksi ASI sebanyak mungkin, karena ada bayi nih yang butuh ASI banyak, dia minumnya per 2 jam sekali atau mungkin sejam sekali. Jadi itu tadi adalah suatu konsep awal, konsep dasar banget yang harus kita pahami bersama ya. Dan itu adalah suatu konsep yang harus kita yakini bahwa kalau kita sering menyusui, maka produksi ASI pun akan semakin meningkat. Jadi kalian, teman-teman di luar